Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perjalanan saya ke Sidrap itu semenjak tahun 2004 bulan September. Di situ saya sudah di sini dan sudah ada masjid lama itu, dan masjid lama itu berukuran 14-15 dengan perkembangan waktu yang cukup lama, sekitar 6-7 tahun. Masyarakat semakin banyak, masyarakat juga sangat antusias untuk salah satu memakmurkan masjid untuk sholat 5 waktu yang ada di Masjid Al-Ikhlas Sidrap. Nah, berkaitan dengan itu, maka kebetulan di sini juga ada lahan kosong yang saat itu masih kosong, yang kepunyaannya Pak Haji Ismail yang ada di Loktuan. Nah, di situ kami ada inisiatif dari pengurus masjid untuk membeli lahan yang ada di sini 2 kafling. Yang satunya ukuran yang jadi masjid besar ini adalah ukuran sekitar 23-19 dan satunya 15-24. Alhamdulillah kita sudah bebaskan dengan swadaya masyarakat, juga ada sebagian donasi untuk pengembangan masjid yang ada di Sidrap pada saat itu. Nah, sehubungan dengan itu maka kami ingin membebaskan tanah itu untuk pengembangan masjid yang ada di Sidrap. Alhamdulillah nggak terlalu lama, sekitar tahun 2012 atau 2011 kalau nggak salah, itu tanah sudah kita beli seharga 126 juta 2 kafling. Nah, akan tetapi perjalanan waktu kita masih menggunakan masjid yang lama karena kita tahu sendiri status Sidrap juga belum terselesaikan sampai sekarang. Meskipun secara de facto mengikuti secara administrasi mengikuti Bontang, secara de jure Kutim sampai saat ini. Dari salah satu historisnya kenapa kita pengen membangun untuk yang lebih besar, karena kepenuhan. Jadi jangankan untuk sholat hari-hari besar, untuk sholat Jumat itu aja sudah nggak muat saat itu yang dari Masjid Lama. Jadi saya berpikir maka saat itu ada lahan kosong di sini, terus di samping situ juga ada. Nah, kita ambil inisiatif. Dengan adanya lahan tersebut, maka kita rapat dengan beberapa pengurus, juga melibatkan tokoh masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah terselesaikan. Memang salah satu yang memberikan motivasi saya saat itu adalah karena faktor kepenuhan memang saat itu yang di Masjid Lama. Nah, alhamdulillah bahkan di sini sendiri itu masjid baru 2 lantai. Ketika sholat Id, ibarat itu Idul Fitri atau Idul Adha, sampai ke jalan raya sana, itu ketika pelaksanaan sholat itu penuh antara 2 lantai, lantai 1 sama lantai 2 itu penuh. Nah, itu sampai ke jalan raya di depan Masjid Al-Ikhlas ini kalau hari besar untuk hari Idul Fitri dengan Idul Adha, yang selama ini sudah berjalan seperti itu. Kami ada inisiatif dan pada saat itu kami komunikasi dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Ustadz Zainal Haq. Pada saat itu beliau menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur dari fraksi PKS.
Nah, berlanjut dengan hal itu, saya bersama teman-teman bersilaturahim dengan beliau, dan beliau cukup sering ke sini untuk kebetulan juga beliau pada saat itu dapilnya Bontang, Kutim, dan Berau. Nah, alhamdulillah respon positif dari beliau. Kami mengajukan ke provinsi pada tahun 2015-2016 dengan anggaran 2,7 miliar, kami dapat 1,320 miliar. Nah, dengan demikian sekitar tahun 2017, 2018 kami dapat anggaran itu. Nah, alhamdulillah anggaran itu kita dapat, dan kita untuk proses pembangunan masjid ini alhamdulillah 2 lantai, dan cukup juga dibantu dengan tenaga masyarakat, karena kita nggak bisa dengan sesuai usulan dari beliau, lebih bagus dikerjakan swadaya masyarakat. Nah, alhamdulillah dengan anggaran tersebut kita bisa bangun konstruksi dan sampai 2 lantai, walaupun pada saat itu belum terselesaikan, termasuk keramik dari 2 lantai tersebut belum ada. Terus kita juga akhirnya mencoba lagi komunikasi ke sana dengan salah satu teman juga di sana di provinsi. Alhamdulillah dapat 200. Nah, 200 alhamdulillah bisa terselesaikan anggaran untuk pemasangan granit 2 lantai, dan untuk tangga juga, tangga keliling 2 lantai. Jadi itu perjalanan Masjid Al-Sidrap. Alhamdulillah dari Pupuk Kaltim sendiri tiap tahun juga memberikan bantuan selama ini. Nah, bantuan selama ini bisa untuk membantu pembayaran dari pemasangan stainless pagar yang ada di lantai 2. Begitu juga pengadaan kipas angin keliling antara lantai 1 dengan lantai 2. Itu adalah salah satu bantuan dari Pupuk Kaltim. Begitu juga yang lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Sidrap yang alhamdulillah sampai sekarang masih cukup antusias untuk keagamaan yang ada di Sidrap. Begitu kurang layak dengan tempat wudhu tersebut. Nah, alhamdulillah itu dapat bantuan dari Majelis Taklim Yayasan Baitur Rahman 200 juta. Nah, alhamdulillah kami terima kunci. Alhamdulillah itu juga dari masyarakat Sidrap saat pengecoran yang ada di lantai 2 itu juga dibutuhkan tenaganya saat itu untuk membantu tukang dan helpernya pada saat pembangunan tempat wudhu yang dibantu dari Majelis Taklim Yayasan Baitur Rahman tersebut. Ada juga kami minta bantuan dari salah satu saudara sahabat saya dari Kamtib, Pak Haji Suraji, untuk membantu sumur bor. Alhamdulillah beliau membantu. Masalah habis berapa saya nggak ngerti, yang penting saya dibantu, saya terima kasih sekali, karena itu juga langsung antara beliau langsung sama pekerjanya. Untuk masjid yang lama saat ini sebenarnya saya ingin mempunyai sebuah yayasan ataupun rumah tahfiz yang ada di Sidrap.
Nah, alhamdulillah di masjid lama sampai sekarang masih terpakai untuk pendidikan anak-anak santri. Nah, alhamdulillah dari sini banyak murid, baik itu ada dari Loktuan, itu ada sampai ke sini. Dari Loktuan sampai sini, terus sekitar 130-40 anak santri sampai sekarang. Nah, itu yang terdaftar di data induk. Nah, akan tetapi yang masuk dalam rutinitas setiap hari anak ngaji tersebut sekitar 135 sampai sekarang. Nah, itu di masjid lama. Nah, akan tetapi di masjid lama itu sendiri tidak cukup, maka kadang-kadang teman-teman juga kembali ke masjid baru untuk mengkondisikan anak-anak dalam proses pembelajaran anak-anak ngaji tersebut. Nah, itu berikutnya. Yang untuk di masjid baru, alhamdulillah program taklim di sini masih jalan, alhamdulillah. Itu rutinitas untuk bacaan taklim itu rutinitas setiap habis sholat subuh. Nah, untuk kajian Islam, alhamdulillah juga sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Itu alhamdulillah berjalan kajian Islam tiap malam Sabtu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah masih berjalan. Dan alhamdulillah itu adalah satu proses pembelajaran bagaimana menarik suatu jamaah pengen pergi ke masjid dan mencari ilmu untuk menimba ilmu untuk pemahaman dari jamaah itu sendiri. Nah, alhamdulillah kalau saya rasakan sampai sekarang itu cukup antusias dari masyarakat, dari jamaah kami. Dari 2 RT tersebut, yaitu RT 21 dan RT 22. Itu cukup antusias ketika ada kajian Islam. Kalau di Sidrap untuk proses dari proses untuk sholat jamaah, alhamdulillah tahun kemarin masih terpakai, ya, tahun kemarin terpakai untuk sholat tarawih. Sekarang pun juga dipakai untuk sholat tarawih. Nah, untuk alhamdulillah dari kesepakatan kami sama jamaah menghendaki tidak ada jarak untuk sholat tersebut. Ya, kami sendiri tahu dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman aja di Sidrap. Terus itu juga suatu permintaan dari semua masyarakat yang ada di sini untuk tidak menggunakan jarak, akan tetapi tetap prokes kita tetap perhatikan. Salah satunya adalah cuci tangan dengan memakai masker. Itu sudah kita wajibkan memakai itu. Untuk ngaji yang anak-anak yang sudah TKA itu ada proses tahfiz sudah berjalan juga di sini. Alhamdulillah itu tiap habis sholat subuh berjalan terus dan mudah-mudahan itu adalah suatu gebrakan dari yang ada di sini. Dan alhamdulillah baru berapa hari ini, hitungan berapa minggu sudah ada yang hafal 1 juz dari anak-anak yang ada di sini. Harapan kami mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan, dan impian saya adalah belum tercapai satu untuk mempunyai rumah tahfiz yang ada di Sidrap.